Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan mendemokan capstone proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Praktik Dokter Gigi berbasis website dengan metode Agile Development. Baik, sebelum memulai presentasi dan demo, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadai di Pranya Polvi dengan NIM 200554146 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Atika Putra Pandi dengan NIM 20055541134. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ridja Sujaya Wikina dengan NIM 20055411162. Perkenalkan, saya Deborah Frisanti dengan NIM 20055541169. Setelah ini kami akan mempresentasikan proses dan hasil dari capstone project kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang, yaitu berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2018, sebanyak 57,6% penduduk Indonesia mempunyai masalah kesehatan gigi dan mulut. Namun hanya 10,2% dari mereka yang mendapatkan perawatan dari tenaga medis gigi. Selain itu, hanya 2,8-2,9% penduduk Indonesia yang menyikat gigi dengan benar minimal 2 kali sehari. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut membuat praktik dokter gigi menjadi fasilitas kesehatan yang penting. Praktik dokter gigi memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam menunjang perawatan gigi dan mulut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920 Garing/Per/12/1986, klinik gigi merupakan sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan kepada masyarakat dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Praktik dokter gigi yang berada di daerah Jimbaran saat ini masih mengandalkan pencatatan pelayanan secara manual, termasuk pendaftaran pasien, pengolahan data pasien, pengolahan data rekam medis, dan pelayanan pemberian resep obat yang dilakukan dalam bentuk arsip kertas. Praktik dokter gigi yang berada di daerah Jimbaran belum memiliki sistem informasi digital, dan hal ini menyebabkan beberapa dampak, yaitu rentannya terjadi ketidakakuratan data. Pasien harus menunggu lebih lama untuk menerima pelayanan karena sulit mencari nama pasien dalam buku tamu, dan pelacakan riwayat pasien juga menjadi sulit. Selain itu, kunjungan pasien yang banyak membutuhkan penyimpanan data yang banyak. Penyimpanan data yang dilakukan secara manual akan memakan tempat yang luas dan perlu perhatian khusus terhadap keamanannya agar data tidak rusak. Penyimpanan data pada praktik dokter gigi yang berada di daerah Jimbaran masih dilakukan secara manual. Tidak hanya memerlukan ruang penyimpanan yang luas, tetapi juga membutuhkan waktu dalam mencari datanya. Pelayanan yang dilakukan secara manual mengakibatkan pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di praktik dokter gigi di daerah Jimbaran, diperlukan penerapan manajemen data dan informasi yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan Agile dengan model Scrum. Model Scrum merupakan suatu pendekatan iteratif pada pengembangan perangkat lunak yang mengusung prinsip Agile. Keunggulan dari model Scrum terletak pada keterlibatan pengguna secara aktif dalam proses pengembangan sistem informasi, memastikan bahwa sistem yang dihasilkan dapat secara efektif memenuhi kebutuhan pengguna. Metode Agile dengan model Scrum ini dapat membantu tim pengembang untuk meningkatkan kinerja tim. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan sistem informasi praktik dokter gigi berbasis website dengan menggunakan metode Agile Development. Dalam penggunaan metode Agile ini diawali dengan menentukan user story yang akan dimiliki oleh sistem. Nah, user story ini didapatkan dari fitur-fitur yang akan dimiliki oleh sistem berdasarkan perspektif pengguna. Nah, berdasarkan user story, pengguna dibagi menjadi 3 jenis aktor. Yang pertama adalah admin. Nah, admin ini memiliki 11 fitur seperti login, dashboard, update profile, translate web page, manage a patient, manage doctor, manage appointment, manage schedule, manage medicine, manage prescription, dan yang terakhir adalah manage payment.
Kemudian aktor kedua adalah dokter. Nah, dokter memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan oleh admin. Ini disesuaikan dengan keinginan dari pihak praktik dokter giginya. Nah, dokter memiliki fitur antara lain yaitu login, dashboard, update profile, translate web page, manage appointment, manage schedule, manage medicine, dan manage prescription. Yang terakhir adalah pasien. Nah, jika dibandingkan dengan kedua aktor lainnya, pasien memiliki fitur yang paling sedikit. Hal ini sudah disesuaikan ya dengan kebutuhan di praktik dokter gigi. Nah, pasien dapat melakukan login, registrasi, dashboard, update profile, translate web page, add appointment, dan list schedule. Nah, tahap selanjutnya itu dalam metode Agile membuat product backlog. Nah, berdasarkan user story yang sudah dibuat sebelumnya, product backlog ini mencakup fitur-fitur yang akan dimiliki oleh sistem yang disusun sedemikian rupa dan ditentukan tingkatan prioritas dalam pengerjaannya. Nah, tingkatan prioritas ini menentukan urutan pengerjaan dalam sprint. Namun, hal ini juga dapat diubah sesuai dengan keperluan sistem. Nah, dalam tabel dapat dilihat berdasarkan user story yang telah dibuat sebelumnya. Nah, didapatkan itu 12 backlog item yang dimiliki oleh sistem. Tahap selanjutnya dalam metode Agile adalah membuat product backlog. Nah, berdasarkan user story yang sudah dibuat sebelumnya, product backlog ini mencakup fitur-fitur yang akan dimiliki oleh sistem yang disusun sedemikian rupa dan ditentukan tingkat prioritas dalam pengerjaannya. Tingkat prioritas ini menentukan urutan pekerjaan dalam sprint. Namun, hal ini juga dapat diubah sesuai dengan keperluan sistem. Nah, dalam tabel dapat dilihat berdasarkan user story yang telah dibuat sebelumnya, didapatkan itu 12 backlog item yang dimiliki oleh sistem. Nah, backlog item ini akan dibagi lagi menjadi beberapa sprint yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Setelah mengetahui user story dan membuat product backlog, tim melanjuti ke tahap selanjutnya, yaitu sprint planning. Pada tahap ini, tim akan memilih beberapa backlog item yang terdapat pada product backlog untuk dibagi menjadi beberapa sprint. Dalam hal ini, tim membagi menjadi 5 sprint. Dalam sprint pertama ini, tim telah memilih 5 backlog item dari ke-12 product backlog. 5 backlog item ini antara lain registrasi pasien, dashboard, update profile, dan translate web page. Sprint ini memiliki total 15 story point. Dalam pengerjaannya, sprint pertama ini membutuhkan waktu selama 6 hari. Lalu, pada sprint kedua, tim memilih 2 backlog item. Kedua backlog item ini antara lain manage pasien dan manage dokter. Sprint ini memiliki total 22 story point. Dalam pengerjaannya, sprint kedua membutuhkan waktu selama 9 hari. Pada sprint ketiga, tim memilih 2 backlog item dari product backlog. Kedua backlog item ini antara lain manage appointment dan manage schedule. Sprint ini memiliki total 20 story point yang dikerjakan dengan jangka waktu 8 hari. Kemudian, pada sprint keempat, tim memilih 2 backlog item dari product backlog. 2 backlog item ini antara lain manage medicine dan manage payment. Sprint ini memiliki total 28 story point yang dijalankan selama 11 hari. Selanjutnya, pada sprint terakhir atau sprint kelima, tim memilih 1 backlog item dari product backlog. Backlog item ini adalah manage prescription. Sprint ini memiliki total 25 story point yang dalam pengerjaannya membutuhkan waktu selama 20 hari. Berdasarkan kelima sprint yang telah diselesaikan oleh tim, didapatkan total 110 story point yang terbagi dalam 5 sprint. Yang didapatkan pada sprint 1 memiliki 15 story point dengan waktu pengerjaan 6 hari. Pada sprint 2 memiliki 22 story point dengan waktu pengerjaan 9 hari. Pada sprint 3 memiliki 20 story point dengan waktu pengerjaan 8 hari. Pada sprint 4 memiliki 28 story point dengan waktu pengerjaan 11 hari.
pada sprint 5 memiliki 25 story point dengan waktu pengerjaan 20 hari. Dalam burn down chart dapat lihat grafik pengerjaan dari kelima sprint, yang pada awalnya didapatkan 110 story point hingga menyentuh 0 story point atau story point telah habis. Dapat dibandingkan dengan garis berwarna biru sebagai pertanda batas pengerjaan ideal. Jika melebihi garis biru, maka dianggap bahwa tim dalam pengerjaannya behind schedule atau terlambat. Dan jika di bawah garis biru, dianggap ahead of schedule atau lebih cepat. Berdasarkan grafik di samping, didapatkan bahwa dengan penggunaan metode agile ini, tim dapat mengerjakan proyek dengan baik. Walau terdapat sedikit kendala pada sprint 5 yang membuat pengerjaan sprint agak melambat, namun kemudian tim dapat menyelesaikan seluruh story point dengan ahead of schedule. Selanjutnya, merupakan hasil dari semua sprint yang telah dijalankan oleh tim berupa demo dari sistem informasi yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan sistem informasi praktik dokter gigi yang dibuat menggunakan framework CodeIgniter versi 3 dengan base bahasa PHP. Baik, di sini merupakan tampilan utama dari sistem informasinya, di mana user dapat langsung login ke menu dashboard hanya dengan memasukkan email dan password. Akan tetapi jika user belum mempunyai akun, bisa membuat akun terlebih dahulu. Akun ini diperuntukkan atau register ini diperuntukkan untuk pasien. Baik, di sini merupakan tampilan untuk registrasinya. Jika pasien tidak bisa berbahasa Inggris atau menggunakan bahasa lainnya, dapat memilih di menu ini. Jadi pasien bisa memilih untuk menu bahasa Indonesia dan akan menyesuaikan dengan bahasa yang dipilihnya. Baik, kita kembalikan lagi ke bahasa Inggris. Pertama-tama pasien harus memasukkan data dirinya terlebih dahulu, seperti nama lengkap, lalu jenis kelaminnya, lalu masukkan tempat tanggal lahir. Maksud saya di sini tanggal lahir terlebih dahulu. Lalu usianya, lalu tempat lahirnya. Setelah itu pasien dapat mengisi ID card. ID card ini nomor induk kependudukan. Untuk issue at ini tempat dibuatnya. Untuk issue on ini adalah tempat atau tanggal dari dibuatnya. Jadi untuk ID cardnya, lalu untuk tempatnya itu untuk tahun dibuatnya itu menyesuaikan dengan tahun dari ID cardnya. Oke, setelah itu occupation adalah pekerjaannya. Lalu mother of tongue ini bahasa yang sehari-hari digunakan. Untuk marital status ini adalah statusnya dia bisa married, single, divorced, or engaged. Nah, saya single. Lalu religionnya, untuk agamanya bisa memilih Hindu. Untuk addressnya bisa ditulis alamatnya. Untuk city-nya bisa masukkan kotanya. State itu daerahnya. Nationality kebangsaannya. Phone number bisa dimasukkan nomor teleponnya. Oke, bisa phone number bisa
dua, bisa yang ini untuk WhatsApp, yang ini hanya untuk nomor biasa. Tapi kalau hanya memiliki satu bisa disamakan saja. Lalu untuk golongan darahnya saya O. Lalu untuk emailnya passwordnya. Oke, dapat di-save agar data masuk ke dalam database. Oke, kita coba untuk masuk ke dalam dashboard dari pasien. Setelah itu kita login. Bisa dilihat ini merupakan tampilan dari pasien dashboardnya, yang dimana di sini ada data-data atau welcoming statement, lalu ada data dokter untuk schedule ya. Lalu di sini pasien dapat appointment, masukkan namanya, lalu komplain ini adalah apa yang dirasakan. Misalnya saya sakit gigi karena gigi berlubang, misalnya seperti itu. Lalu di sini active karena saya akan berkunjung, lalu dan save. Nah, data save successfully, berarti data sudah terkirim ke dashboard dan akan diterima oleh admin. Untuk add appointment di sini sama persis seperti button ini karena arahnya sama. Mungkin untuk dashboard pasien segitu saja. Mari kita coba untuk melihat ke dashboard adminnya. Baik, ini merupakan tampilan dari dashboard admin yang dimana fiturnya lebih lengkap, bisa manage doctor, manage patient, manage schedule, manage appointment, manage medis, manage prescription, manage payment. Nah, di sini juga ada data-data berupa pasien. Ini yang baru kita masukkan tadi. Lalu di sini jumlah pasiennya, jumlah invoice, jumlah schedule, jumlah appointment. Untuk di sini bisa dilihat list pasiennya juga yang lebih lengkap. Lalu di sini bisa lihat list appointment-nya. Oke, mungkin segitu saja untuk dashboard admin. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan data dokter ya. Kita bisa klik manage doctor, dan add doctor. Sini kita inputkan nama, yaitu misalnya saya pakai nama saya. Kemudian tempat tanggal lahir itu 7 Maret 2002. Bisa kita juga klik lambang atau tombol kalender ini, kita pilih untuk tanggal lahir kita bisa. Dan seperti saya tadi Kelungkung, kemudian ID card saya itu dan jenis kelamin laki-laki, kemudian menurut saya Indonesia, marital status saya single, dan agama Hindu, kemudian golongan darah AB, dan untuk alamat jadi dan city saya ada di Bandung, kualifikasi saya ada SKG, dan state-nya ada di Bali. Selanjutnya nationality saya Indonesia, dan email untuk login yaitu reditya.sujahya@gmail.com, dan nomor telepon ada 01739 7232. Kita kopas saja untuk isi mobile nomornya. Dan password untuk login ke role dokter saya inputkan Reditya
Ditya 123. Kita klik save. Ya, data dokter telah berhasil ditambahkan dengan correlation data save successful. Kita bisa lihat nama saya sudah berhasil diinputkan untuk nama dokter baru dan list dokter. Dan kalau ingin edit bisa diedit di sini. Bisa diedit sini. Kalau sudah diedit, kita bisa klik. Nah, kita edit. Contohnya saya ganti dengan Bandung. Klik update. Ya, data berhasil di-update ya. Kemudian kalau ingin menghapus atau delete, kita bisa klik tombol merah ini, tombol silang. Ini akan memunculkan apakah Anda ingin mendelete atau tidak. Jika delete, silakan klik OK. Jika tidak, akan klik batal. Dan selanjutnya kita akan logout, kemudian kita akan coba login dengan username dan password tadi, atau email dan password dokter tadi yang telah kita inputkan. Kita logout dulu. Selanjutnya kita akan coba login dengan email dan password dokter yang baru yang telah kita inputkan tadi. Emailnya itu reditya@gmail.com, kemudian passwordnya yaitu reditya123. Klik login. Kita sudah berhasil masuk ke halaman dashboard dokter ya, pada role dokter ya. Di sini bisa dilihat pada sidebar kiri ya, fitur apa saja yang bisa digunakan oleh dokter. Itu ada dashboard, manage appointment, schedule, prescription, medicine, update profile, logout. Untuk update profile tampilannya seperti ini ya. Ya, seperti ini, download profile dan login detailsnya, ada password dan new passwordnya. Dan saya akan lanjutkan tentang manage schedule. Kita add schedule ya terlebih dahulu. Kita coba menambahkan data schedule baru, kemudian di dokternya kita pilih nama saya, kemudian untuk tanggalnya yaitu tanggal hari ini ya, 25 atau diedit bisa juga 26 misalnya, 26 Mei 2024. Jam mulainya saya pilih jam 19.30, dan kemudian untuk waktu berakhirnya ya ada 22.30 misalnya. Nah, waktu mulainya jam 19.30 dan waktu berakhirnya jam 22.30. Dan waktu per pasien saya pilih 10 menit ya, 10 menit. Dan ya, kemudian jangan lupa klik aktif. Nah, selanjutnya data bisa kita save. Ya, data akan tampil di sini, yaitu DLG Reditya SKG sesuai yang kita inputkan tadi ya, 26 Mei 2024, start time 19.30, waktu berakhir 22.30, dan waktu per pasien itu ada 10 menit. Dan kondisi statusnya itu aktif. Kemudian kalau kita ingin edit, bisa klik di sini ya, di warna ungu ini. Kita klik edit. Setelah kita jadi inaktifkan, kita klik save. Data akan berubah, tadinya aktif sekarang menjadi inaktif seperti itu. Karena kalau ingin delete, tinggal klik tanda senila warna merah. Nah, apakah kamu ingin menghapus informasi? Ya, kalau kita klik delete, nah pasti akan di delete. Kalau di cancel berarti tidak di delete. Seperti itu ya penjelasannya untuk manage schedule. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini akan dilanjutkan untuk menjelaskan manage medicine. Yang pertama, untuk memasukkan kategori dari obat. Pengguna dapat mengklik medicine kategori dan memasukkan kategori dari obat pada bagian add kategori. Di sini klik tentukan menggunakan tes. Dan klik save. Ketika kita klik save, data yang kita masukkan tadi, data kategori yang kita masukkan bisa langsung muncul di list kategori. Dan pengguna jika ingin mengedit list kategori ini dapat dilakukan dengan geser dan kita masukkan misalkan menjadi tes 2. Data pun terupdate. Di sini lalu kita masuk ke manage medicine. Pada manage medicine ini kita bisa memasukkan obat. Yang pertama kita akan memilih
kategori dari obat tersebut. Ini kita akan menggunakan kategori yang sudah kita buat tadi, lalu namanya juga kita masukkan di tes, harga obatnya, jumlah obatnya, dan produksinya juga kita tes. Save. Di sini langsung muncul kategori obat sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi. Begitu pula dengan manage medicine juga dapat dilakukan edit. Misalkan saya masukkan tes 2 dan harganya kita buat menjadi 2.000 dan kita buat unavailable, kita save, dan nama pun berubah dan harganya berubah dan obat menjadi unavailable. Lalu gimana kalau kategorinya kita ubah? Apakah di sini juga kan otomatis berubah? Coba ya, kita ubah yang tes 2 kita balikin menjadi tes. Update. Nah, kategori obat pun juga tetap terupdate ya, jadi kita dapat merubahnya dengan gampang. Kemudian kita juga dapat menghapus data. Di sini saya hapus data yang sudah kita buat tadi, dan data pun hilang. Dan juga begitu dengan medicine kategori. Jika kita hapus, klik delete, dan kategori yang sudah kita buat itu pun juga hilang, sudah dihapus dari sistem. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manage prescription. Nah, pada manage prescription ini ada dua hal yang bisa diakses, antara lain adalah add prescription dan juga list prescription. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu add prescription-nya. Nah, pada page add prescription ini terdapat informasi dan juga hal yang bisa ditambahkan. Yang pertama adalah prescription code. Nah, khusus untuk prescription code ini itu tidak perlu lagi ditambahkan secara manual, tetapi untuk kodenya itu sudah diautomasi oleh sistem, sehingga untuk setiap pasiennya itu akan memiliki kode yang berbeda. Kemudian turun ke bawah, di sini ada select patient. Nah, untuk select patient ini terdapat seluruh list pasien-pasien yang sudah melakukan registrasi sebelumnya. Misalkan di sini saya akan tambahkan satu pasien, yaitu Kadek Didi Pratnya Volpi. Kemudian bagian select dokternya ini juga bisa ditambahkan dokter yang sudah didaftarkan sebelumnya, misalkan di sini adalah Dokter Reditya. Kemudian selanjutnya ada informasi yang bisa ditambahkan kembali untuk pasiennya, yaitu misalkan berat badannya 50, untuk tinggi badannya juga bisa ditambahkan, yaitu 160 misalkan. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada prescription date. Nah, untuk prescription date ini juga bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini saya akan tambahkan di tanggal 27 bulan 5 2024. Oke, kemudian untuk case history-nya di sini juga bisa ditambahkan. Misalkan saya akan menambahkan pasien datang dengan kondisi gigi berlubang. Oke. Pada case history jika sudah ditambahkan, selanjutnya kita akan masuk ke bagian add odontogram. Nah, untuk add odontogram ini adalah urutan gigi yang bisa dipilih oleh dokter. Misalkan di sini saya ingin memilih gigi yang nomor 11. Nah, di sini ada dental number, yaitu nomor giginya yang sesuai dengan yang dipilih tadi, yaitu gigi nomor 11. Kemudian dental parts-nya juga bisa dipilih. Misalkan di sini saya pilih distal. Kemudian penyakit giginya, misalkan HXP. Kemudian bagian notes juga bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan dokternya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah di sini ada kamus gigi yang bisa diklik. Nanti akan dialihkan ke page kamus gigi. Misalkan dokternya di sini itu lupa kode PICSO adalah ekstraksi gitu ya. Nah, untuk kamus giginya seperti itu. Selanjutnya jika semua data yang sudah ditambahkan itu benar, maka bisa di close pop-up-nya. Oke, misalkan di sini juga dokter itu ingin menambahkan lebih dari satu gigi, juga bisa dilakukan. Misalkan saya akan memilih gigi nomor 14. Nah, dengan dental parts-nya itu berbeda, kemudian
penyakitnya juga berbeda, nurse-nya juga bisa ditambahkan ataupun tidak. Kemudian bisa dilakukan close jika sudah benar datanya. Kemudian pada prescription entry di sini ada diagnose. Misalkan tadi di gigi nomor 11 itu penyakitnya adalah XP ya. Kemudian medicine name-nya itu misalkan medicine name-nya itu adalah EXO. Kemudian medicine tipenya ataupun obatnya itu apa ya, misalkan paracetamol. Kemudian bisa digunakan berapa kali sehari gitu ya, misal 3 kali sehari, 3 kali 1. Nah, karena di sini ada 2 gigi, mungkin bisa ditambahkan kembali. Misalkan tadi saya pilih GP, medicine name-nya misalkan Tengenal ya. Kemudian obatnya itu misalkan paracetamol juga bisa digunakan 3 kali 1. Nah, jika sudah, selanjutnya di bagian bawah di sini ada new prescription dan juga old prescription. Di sini karena prescription-nya itu baru, maka di sini saya akan pilih new prescription saja. Kemudian jika seluruh data ini sudah benar, maka data ini langsung bisa disimpan saja. Nah, setelah menekan tombol save, maka akan langsung dialihkan ke list prescription. Di sini saya akan lanjut saja untuk menjelaskan list prescription-nya. Nah, pada list prescription ini terdapat beberapa informasi dan juga fitur yang bisa digunakan. Saya akan mulai dari atas. Yang pertama adalah tombol search. Di sini bisa digunakan untuk mencari nama pasien yang ingin dicari. Misalkan pasien yang tadi saya tambahkan adalah Kadek Yudi Pradnya Volpi. Nah, selanjutnya pada bagian kiri ada 5 tombol yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tombol copy. Nah, jika di sini dokter ataupun admin melakukan pencarian secara spesifik terhadap pasien. Nah, misalkan saya di sini hanya mencari satu pasien yaitu Kadek Yudi Pradnya Volpi. Nah, ketika pengguna itu menekan tombol copy, maka yang di copy adalah hanya pasien yang bernama Kadek Yudi Pradnya Volpi. Itu berlaku jika pengguna hanya mencari nama pasien secara spesifik ya. Tetapi jika tidak mencari nama pasien secara spesifik, hanya menampilkan halaman seperti ini saja, ketika menekan copy maka seluruh list pasien yang ada itu akan di copy semua. Di sini sudah ada keterangannya, di copy 65 row to clipboard ya. Oke, saya akan paste. Nah, di sini seluruh data pasien yang ada di list prescription ini akan di copy dan saya berhasil paste-nya ke dalam notepad. Selanjutnya di sini ada 3 tombol lainnya yang bisa digunakan. Ini fungsinya untuk mendownload beberapa jenis dokumen, antara lain ada CSV, Excel, dan PDF. Misalkan di sini saya akan contohkan PDF saja. Oke, maka seluruh nama-nama pasien beserta beberapa informasi itu ditampilkan dalam bentuk PDF. Selanjutnya, ketika pengguna ingin melakukan printing terhadap nama-nama pasien yang terdapat di list prescription ini juga bisa dilakukan dengan klik print saja, kemudian bisa dipilih jenis printer yang aktif ya. Kemudian bisa di print saja, maka seluruh data-data pasien ataupun nama-nama pasien pada list prescription itu akan di print. Oke, bisa di cancel saja. Kemudian di bagian bawah sini ada beberapa informasi yang bisa dilihat terkait pasien. Yang pertama adalah patient name-nya, kemudian prescription date-nya, kemudian statusnya itu old prescription atau new prescription. Di sini kebetulan semuanya new prescription. Nah, kemudian di bagian action itu ada 3 tombol yang bisa digunakan. Oke, saya akan contohkan misalkan pasien yang sudah saya tambahkan tadi, yaitu Kadek Yudi Pradnya Volpi. Oke, di sini tombol yang pertama ada print prescription. Nah, pada print prescription ini ada beberapa informasi yang bisa dilihat. Yang pertama itu adalah informasi dari kliniknya, kemudian dokter detailsnya, yaitu dokter yang menangani pasien yang bersangkutan, kemudian pasien detailnya, yaitu detail-detail pasien yang
sudah ditambahkan tadi ya di sini, yaitu kadek Judy Perennial Volpi ya. Semua informasinya sudah terlihat di sini. Kemudian diagnose information, yaitu informasi diagnosa yang sudah ditambahkan di add prescription sebelumnya. Contohnya naik ke atas, di sini ada tombol back untuk kembali ke list prescriptionnya. Kemudian di sini juga bisa langsung, jika ingin membuat new prescription maka ini akan langsung dialihkan ke add prescription. Nah, jika ingin melakukan printing juga terhadap terhadap prescription ini juga bisa dilakukan dengan menekan tombol print. Maka seluruh data-data yang tampil dalam page tersebut bisa langsung di print ya, menggunakan printer yang ready. Kemudian saya akan kembali ke list prescriptionnya. Oke. Nah, di sini tombol selanjutnya itu adalah tombol edit. Nah, pengguna bisa melakukan editing terhadap informasi yang sudah ditambahkan sebelumnya. Misalkan di sini pasien yang bernama kadek Judy Perennial Volpi itu bisa diganti mulai dari dokternya siapa, kemudian informasi dari berat badannya misalkan 60 gitu ya. Kemudian tinggi badannya juga, dan juga informasi yang lainnya. Kemudian saya akan kembali ke list prescription. Nah, di tombol yang terakhir itu adalah tombol delete. Di sini saya akan mencari nama pasien yang ditambahkan sebelumnya. Saya akan melakukan delete terhadap pasien tersebut. Di sini ada pop-up confirmation. Saya akan pilih tombol delete saja jika ingin mendelete, dan tombol cancel jika ingin membatalkannya. Saya akan delete. Nah, maka pasien yang bernama kadek Judy Perennial Volpi itu sudah tidak ada. Oke, sekian untuk manage prescription. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manage payment. Yang pertama terdapat add invoice. Nah, ketika kita klik add invoice, kita dapat memasukkan judul dari invoice. Di sini saya memasukkan test, dan kita di sini bisa memasukkan nama pasien. Lalu kita dapat memilih tanggal, misalkan hari ini, dan maksimal pembayarannya besok. Pajaknya, persentase pajaknya, diskonnya 0. Sini misalkan gigi berlubang, harganya 100.000. Sini kita juga bisa memasukkan paracetamol, $10.000. Terus kita bisa bikin unpaid invoice jika belum dibayar. Lalu kita klik save. Kemudian invoice pun masuk ke dalam list invoice. Di sini kita dapat melihat tampilannya seperti ini. Di sini terhitung kalau total pembayarannya itu 122.100. Back. Dan bagaimana jika pasien ternyata sudah bayar? Kita dapat klik edit dan diubah menjadi paid invoice. Dan misalnya di sini saya contohkan tanggal creditnya yang saya ubah menjadi tanggal 25. Ini bisa kita save. Dapat kita lihat di data tes dibuat tanggal 25, 27 dan berubah menjadi paid invoice. Di sini kalau kita print, kita lihat issue date-nya 25, due date-nya 27, dan status bayarnya itu sudah terbayar. Di sini juga terdapat logo klinik dan juga tampilan tindakan apa saja yang dikeluarkan dan harganya, dan juga obatnya. Kita bisa back. Selain itu kita juga bisa menggunakan fitur search untuk daripada mencari satu persatu. Selain print dan edit, kita juga dapat melakukan delete. Di sini delete.
Coba kita cari lagi data test, dan tidak ada. Sekian yang saya jelaskan untuk fitur Manage Payment. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian GTmetrix. Pertama, kami mendapatkan hasil berdasarkan data hasil pengujian dashboard admin dengan tools GTmetrix, di mana untuk performance matrix yang pertama ada first contentful paint dengan nilai 606 millisecond, kemudian time to interactive 653 millisecond, speed index 1,8 second, total blocking time 0 millisecond, large contentful paint 1,2 second, dan cumulative layout shift itu 0. Selanjutnya data hasil pengujian dashboard dokter dengan tools GTmetrix. Untuk performance matrix first contentful paint yaitu 691 millisecond, time to interactive 691 millisecond, speed index 1,8 second, total blocking time 0 millisecond, kemudian large contentful paint 1,2 second, dan cumulative layout shift dengan nilai 0. Selanjutnya data hasil pengujian dashboard pasien dengan tools GTmetrix, yaitu first contentful paint mendapatkan nilai 599 millisecond, time to interactive 604 millisecond, speed index 1,8 second, total blocking time 0 millisecond, large contentful paint 1,3 second, dan cumulative layout shift dengan nilai 0. Selanjutnya analisa hasil pengujian dengan tools GTmetrix pada halaman dashboard admin, dokter, dan pasien. Di mana secara keseluruhan hasil pengujian menunjukkan bahwa waktu muat halaman atau FCP, first contentful paint, dan waktu muat konten terbesar large contentful paint, waktu pemblokiran halaman total blocking time, dan waktu interaktif atau time to interactive pada ketiga halaman cenderung baik. Bahkan beberapa diantaranya lebih cepat dari yang dari standar GTmetrix. Perbedaan dalam skor yang didapatkan dari hasil pengujian ketiga halaman dashboard bisa terjadi karena perbedaan dalam waktu respon dari server. Meskipun halaman-halaman tersebut menggunakan waktu yang relatif cepat, server mungkin memberikan respon yang berbeda-beda tergantung pada keadaan beban kerja yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda untuk waktu muat halaman, waktu muat konten terbesar, waktu pemblokiran halaman, dan waktu interaktivitas. Selain itu, pergeseran layout atau cumulative layout shift atau CLS pada semua halaman sudah baik karena nilainya 0, menunjukkan bahwa layout halaman stabil dan tidak mengalami perubahan yang mengganggu. Skor CLS sudah sesuai dengan ketentuan karena memang bisa digunakan dari perangkat manapun atau mobile. Namun, ada ruang untuk perbaikan pada matrix speed index yang diwakili oleh huruf SI pada grafik di sini, di mana waktu untuk meload konten sedikit melebihi yang ada pada standar GTmetrix. Ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan performa halaman dengan melakukan optimasi yang lebih baik. Hal ini terjadi karena kami menggunakan framework CodeIgniter dari bahasa pemrograman PHP yang memang memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja matrix speed index ini, perlu beralih ke penggunaan bahasa pemrograman lain atau framework lainnya yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan untuk merancang dan membangun sistem informasi praktik dokter gigi ini. Selanjutnya ada saran perbaikan dari tools GTmetrix, di mana ini merupakan masalah utama sekaligus menjadi bahan perbaikan pada website kami. Yang pertama ada avoid enormous network payloads. LCP total size was 13,6 MB. Artinya telah ukuran total 13,6 MB sangat besar, sehingga hal ini dapat menyebabkan waktu muat yang lambat, terutama bagi pengguna dengan koneksi internet yang lambat. Untuk meningkatkan performa, sebaiknya ukuran payload dikurangi dengan cara mengoptimalkan gambar, menghapus script dan gaya yang tidak diperlukan, serta memanfaatkan teknik seperti compressing file. Kemudian yang kedua ada serve static asset with a efficient cache policy, potential saving of 1,35 MB. Ini menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan kebijakan cache yang lebih efisien dengan menghemat hingga 1,35 MB data yang perlu diunduh oleh pengguna, artinya jika aset-aset statis tersebut disajikan dalam kebijakan cache yang lebih baik,
pengguna dapat menghemat 1,35 MB data pada muatan jaringan mereka yang dapat mempercepat waktu muat halaman dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga ada Use a Content Delivery Network atau CDN 19 Resource Point. Artinya ini menunjukkan bahwa GTmetrix telah mengidentifikasi 19 sumber daya atau resource pada halaman web yang bisa dioptimalkan dengan menggunakan CDN. Sumber daya ini bisa mencakup gambar, skrip JavaScript, file CSS, dan aset statis lainnya. Kemudian yang keempat yaitu Avoid CSS Add Import FCP-LCP satu resource point. Artinya GTmetrix telah menemukan satu sumber daya atau resource yang menggunakan aturan add import dalam CSS yang dapat mempengaruhi kinerja FCP dan LCP. Untuk meningkatkan hasil bisa dengan cara minifikasikan file CSS untuk mengurangi ukuran file dan mempercepat waktu pemuatan. Dan yang terakhir ada Allow back or forward change restoration one value reason. Artinya GTmetrix telah menemukan satu alasan yang menyebabkan kegagalan dalam pemulihan back or forward change. Dengan kata lain, ada satu faktor yang mencegah browser dari menyimpan atau memulihkan halaman dari change maju atau mundur. Untuk meningkatkan hasil, bisa dengan cara memastikan semua event listener membersihkan dengan benar saat halaman dilepas untuk memungkinkan back atau forward change. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengujian website menggunakan metode usability skill. Pengaplikasian metode System Usability Skill atau SUS dalam menguji kebergunaan oleh pemakai website sistem informasi perlu melalui beberapa tahap. Yang pertama, membuat kuesioner. Yang kedua, memberikan responden menggunakan website secara langsung. Yang ketiga, mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna secara langsung. Yang keempat, mengolah data. Yang kelima, menganalisa data. Dan yang keenam, menindaklanjuti hasil yang didapatkan. Baik, berikut adalah merupakan data hasil kuesioner. Berdasarkan data, kami mendapatkan bahwa terdiri dari 16 orang laki-laki yaitu 40% dan 24 orang perempuan atau sekitar 60%. Di sini juga ada beberapa data-data penting dari 40 responden yaitu seperti alamat, usia, jenis kelamin, dan juga pertanyaan terkait identitas dirinya. Baik, berikut ada dua buah diagram lingkaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama, berdasarkan data atau berdasarkan diagram, apakah responden sudah pernah atau terbiasa menggunakan sistem informasi kesehatan di tempat lain. 8 orang responden menjawab iya dan 8 orang responden menjawab tidak, serta 24 responden tidak menjawab. Untuk pertanyaan ini terjadi banyak yang tidak menjawab karena keadaan praktik dokter gigi saat itu mengalami crowded dan terjadi keterbatasan waktu sehingga responden enggan menjawab pertanyaan tersebut. Lalu untuk pertanyaan apakah responden memiliki literasi digital yang tinggi, di sini terdapat 13 orang menjawab iya atau sekitar 32,5% dan 3 orang menjawab tidak atau sekitar 7,5%, serta 24 orang tidak menjawab atau sekitar 60%. Banyaknya yang tidak menjawab pertanyaan ini karena tidak adanya parameter literasi digital yang bersifat abstrak menimbulkan kebingungan bagi responden sehingga responden memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Baik, berikut adalah perhitungan data System Usability Skill atau SUS. Di sini dari 40 responden yang telah kami kumpulkan, di sini kami menghitung data mentah tadi menggunakan aturan-aturan SUS seperti data ganjil itu harus dikurang 1 dan data genap harus dikurang 5 dan jumlahnya itu dikali 2,5. Jadi kami mendapatkan hasil seperti berikut. Dari data ini atau dari perhitungan ini berarti untuk versi atau untuk
website kami itu dari acceptability range-nya dapat hasil acceptable atau dapat diterima. Untuk grade skill-nya dari sisi tingkat penerimaan pengguna itu dalam kelas B. Untuk adjective rank-nya termasuk kategori excellent, dan skor yang didapat merupakan skor yang berada di atas rata-rata atau average atau above average. Oke, baik, untuk rentang nilai yang telah kami kumpulkan itu untuk yang di bawah 70 itu hanya sekitar 3 orang. Jadi berarti SUS ini sudah berhasil dilakukan. Yaitu kita jabarkan sebagai berikut: 50 sampai 59 itu sebanyak 1 orang, 60 sampai 69 itu sebanyak 2 orang. Dan untuk yang di atas rata-rata, di atas 70 yaitu 70 sampai 79 itu 14 orang, 80 sampai 89 itu 13 orang, 90 sampai 99 itu 8 orang, dan 100 itu 2 orang. Baik, meskipun hasil pengujian ini bersifat positif, tapi masih perlu dilakukan perbaikan agar lebih mampu diterima baik oleh pengguna. Permasalahan atau tanggapan negatif yang terjadi berdasarkan hasil yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 5% dari pengguna dengan pertanyaan 2 yang beranggapan bahwa saya sering merasa sistem informasi praktik dokter gigi rumit untuk digunakan. Yang kedua, terdapat 15% dari pengguna dengan pertanyaan 4 yang beranggapan bahwa saya sering membutuhkan bantuan orang lain atau teknisi saat menggunakan sistem informasi praktik dokter gigi. Yang ketiga, terdapat 5% dari pengguna dengan pertanyaan 6 yang beranggapan bahwa saya sering merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada sistem informasi praktik dokter gigi. Yang keempat, terdapat 5% dari pengguna dengan pertanyaan 8 yang beranggapan bahwa saya sering merasa informasi praktik dokter gigi ini bingung digunakan. Dan yang kelima, terdapat 10% dari pengguna dengan pertanyaan 10 yang beranggapan bahwa saya sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem informasi praktik dokter gigi. Adapun tanggapan atau respon dari responden terkait kritik, saran, dan komentar. Di sini hanya terdapat 2 responden yang menjawab, yaitu responden 1 semua lancar dan responden 22 yang memberikan kritiknya lebih lengkap lagi untuk pengisian datanya terkait ke agama dan golongan darah. Yang kedua, tampilan lebih sederhana agar nyaman secara visual, dan yang ketiga harus lebih banyak trial dan error agar lebih baik. Sebagian besar responden tidak menjawab karena responden pada saat menggunakan tidak mengalami kesulitan, maka responden tidak memberikan masukan responden, baik itu kritik, saran, maupun komentarnya. Baik, kesimpulan yang dapat ditarik setelah perancangan website, pembuatan website, pengujian website, menggunakan tools Gatimetrix dan System Usability Skill atau SUS sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan metode Agile Development dalam pengembangan sistem informasi praktik dokter gigi telah membantu peneliti dalam proses pengembangan sistem informasi. Dengan metode Agile, peneliti dapat memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan hasil yang diharapkan. Selama proses pengembangan, seluruh fungsionalitas sistem dibagi ke dalam 5 sprint. Pada sprint pertama, jumlah story point yang didapat adalah 15, dengan waktu pengerjaan 6 hari. Pada sprint kedua, berhasil selesaikan 22 story point dengan waktu pengerjaan 9 hari. Pada sprint 3, didapatkan jumlah story point sebanyak 20 story point dalam waktu pengerjaan 8 hari. Pada sprint keempat, dapat diselesaikan 28 story point dengan waktu pengerjaan 11 hari. Dan sprint kelima, berhasil diselesaikan 25 story point dalam waktu 20 hari. Metode ini membantu tim dalam membagi fokus dalam pengerjaan tugas sehingga semua sprint dapat diselesaikan dalam waktu yang memuaskan. Dalam penggunaan metode pengembangan dengan menggunakan metode Agile Scrum, didapatkan hasil yang memuaskan. Pengembangan sistem informasi praktik dokter gigi dimulai pada tanggal 4 Februari hingga 6 April 2024.
Dalam pengembangannya, penelitian ini dibagi menjadi 5 sprint dengan jumlah story point yang berbeda-beda. Setelah sistem memenuhi definition of done, total story point dari sprint pertama hingga sprint kelima adalah 110 story point. Analisis terhadap proses pengembangan sistem informasi ini dilakukan menggunakan burn down chart. Berdasarkan burn down chart, terlihat bahwa metode Agile Development Scrum telah diterapkan dengan baik. Tim berhasil menyelesaikan seluruh story point lebih cepat dari jadwal yang ideal, meskipun terdapat keterlambatan pada sprint kelima karena kendala dalam pembuatan rekam medis. Yang kedua, penggunaan GTmetrix dalam menguji performa website sistem informasi praktik Dr. Gigi ini memberikan wawasan mendalam mengenai aspek teknis yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi atau performa dalam sebuah website. GTmetrix menawarkan analisis komprehensif berdasarkan beberapa metrik penting seperti first contactful paint, speed index, largest contactful paint, time to interactive, dan total blocking time, and cumulative layout shift. Dari hasil pengujian menggunakan GTmetrix memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan merujuk pada keseluruhan pengalaman yang dirasakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan website sistem informasi praktik Dr. Gigi ini. Dan optimasi teknisi di mana analisis ini membantu tim pengembangan dalam memahami area teknis yang membutuhkan perhatian lebih atau perbaikan sehingga mereka dapat fokus pada optimasi yang paling berdampak dari website ini. Secara keseluruhan, GTmetrix adalah alat atau tools yang berharga untuk memastikan bahwa website sistem informasi praktik Dr. Gigi yang dibangun tidak hanya berjalan secara fungsionalitas saja, tetapi juga kecepatan dan efisiensi atau performa, serta memberikan manfaat jangka panjang baik dari sisi teknis maupun pengalaman pengguna. Hasil pengukuran performa website sistem informasi praktik Dr. Gigi ini melalui GTmetrix menunjukkan bahwa website sistem informasi praktik Dr. Gigi ini mendapatkan nilai dengan grade A pada halaman dashboard admin dan dokter, sementara pada halaman dashboard pasien mendapat nilai grade B. Hal ini menunjukkan bahwa website ini sudah baik dari segi performa berdasarkan performa halaman website. Namun, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, terutama pada bagian metric speed index, karena lebih buruk dari standar yang ditetapkan oleh GTmetrix. Yang ketiga, pengaplikasian metode System Usability Skill atau SUS dalam menguji kebergunaan oleh pemakai website informasi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, membuat kuesioner SUS, yang kedua, memberikan responden menggunakan website secara langsung, ketiga, mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna secara langsung, yang keempat, mengolah data responden, yang kelima, menganalisa data, dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil yang didapatkan. Hasil pengukuran website dengan metode System Usability Skill atau SUS mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, skor rata-rata adalah 80,6. Untuk acceptability range didapat acceptable. Hasil grade skill dari sisi tingkat penerimaan pengguna termasuk ke dalam kelas B. Selanjutnya untuk adjective rating termasuk dalam kategori excellence. Dan skor yang didapatkan merupakan skor yang berada di atas skor rata-rata atau above average. Keadaan praktik Dr. Gigi yang kredit dan keterbatasan waktu, maka akan beberapa pertanyaan dan masukan responden enggan dijawab oleh responden. Adapun saran yang diperlukan setelah perancangan website, pembuatan website, serta pengujian website yaitu yang pertama, fungsionalitas dari rekam medis selalu memerlukan pembaruan agar tetap sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan Indonesia yang terus berkembang. Yang kedua, untuk memperbaiki kinerja metric speed index pada hasil pengujian performa website dengan tools GTmetrix perlu beralih penggunaan bahasa pemrograman lain atau framework lainnya yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan untuk perancangan dan membangun sistem informasi praktik Dr. Gigi ini. Yang ketiga, kuesioner pada sistem usability skill atau SUS perlu adanya perbaikan dalam perincian dan penjelasan maksud dan tujuan agar responden tidak bingung dalam menjawab. Sekian presentasi dan demo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan berikut adalah merupakan dokumentasi selama kami melakukan penelitian, baik dari bimbingan
hingga pada saat pengambilan data di praktik. Dan sampai jumpa berikutnya.